البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah al-Jurumiyah karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab rahimahullah. Babu al-maf'ul mutlaq, bab seputar maf'ul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq ini barakallahu fiik termasuk daripada isim-isim yang mansub. Maf'ul mutlaq ini seringnya dikenal dengan masdar karena bentuknya masdar pada asalnya. Tapi ingat kaidahnya, tidak setiap masdar itu maf'ul mutlaq. Tapi kalau maf'ul mutlaq seringnya pasti masdar. Paham? Karena ada masdar yang marfu'. Hadza darbun. Darbun masdar, tapi bukan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq disyaratkan harus mansub. Ingat-ingat. Maf'ul mutlaq disyaratkan harus mansub. Antum lihat ini yang tak bulat ini semua, mansub kan? Enggak ada maf'ul mutlaq yang marfu' wala majrur. Faham? Sehingga kalau antum jumpai masdar tidak mengharuskan dia maf'ul mutlaq. Tapi kalau maf'ul mutlaq seringnya pasti masdar. Naam. Mahum soal ini? Mahum? Ayo kita lihat biar tambah paham. Terus ada pertanyaan sekarang. Kenapa maf'ulnya ini dinamakan maf'ul mutlaq? Itu loh. Kenapa maf'ulnya ini dinamakan maf'ul mutlaq? Kan yang lainnya kan jelas ya, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, maf'ul li ajlih. Kenapa maf'ul ini dinamakan maf'ul mutlaq? Sudah kita lewati di awal kemarin tuh. Li'annahu apa? Li'annahu apa? Nah, li'annahu ghairu muqayyadin bi harfin min hurufil jar. Mutlaq. Mutlaq itu maksudnya itu maf'ul yang los, yang lepas gitu. Lepas dari apa? Lepas dari ikatan-ikatan huruf jar. Maf'ul bih ada ba'nya, maf'ul bih. Maf'ul ma'ah ada ma'anya. Maf'ul fi ada fi. Maf'ul li ajli ada lam. Nah, kalau ini maf'ul mutlaq. Kenapa namanya mutlaq? Li'annahu mutlaqun an at-taqyid. Aw li'annahu ghairu muqayyadin. Ghairu muqayyadin bi harfin min hurufil jar. Alasannya dua itu sama, cuma beda bahasa aja. Li'annahu mutlaqun anit taqyid, dikarenakan dia itu terlepas dari ikatan. Atau dengan ungkapan yang lain, li'annahu ghairu muqayyadin bi harfin min hurufil jar. Paham ya? Li'annahu ghairu muqayyadin bi harfin min hurufil jar, dikarenakan dia tidak diikat dengan salah satu huruf jar. Kalau yang lainnya coba lihat antum, maf'ulun bih ada ba-nya kan? Maf'ulun bih. Maf'ul ma'ah ada ma'anya. Maf'ul li ajlih ada lamnya, ya kan? Maf'ul fi ada fi-nya, ya kan? Tapi kalau ini maf'ul apa? Mutlaq. Dah. Kenapa dinamakan maf'ul mutlaq? Mutlaqun anit taqyid, karena dia terbebas dari apa? Dari ikatan. Atau istilah lain, kenapa namakan maf'ul mutlaq? Li'annahu ghairu muqayyadin bi harfin min hurufil jar. Karena dia tidak terikat dengan apa? Salah satu huruf jar. Yang lainnya terikat semuanya. Maf'ulun bih ada ba, maf'ulun fi ada fi, maf'ulun ma'ah ada ma'ah, maf'ul li ajlih ada lam. Paham belum? Itu sekedar rahasia daripada penamaan maf'ul mutlaq. Kita lihat lagi. Kata beliau, babul maf'ul mutlaq wa huwal masdarul fadlatu al muakkidu li amilih au al mubayyinu naw'ih au adadih. Enggak usah bingung, ini mudah sekali. Maf'ul mutlaq itu adalah masdar fadlah, masdar tambahan. Fadlah itu tambahan artinya. Paham ya? Masdar tambahan yang fungsinya apa? Fungsinya, faedahnya al-mu'akkidu li amilih. Faedah yang pertama itu lihat ini, ta'kid li amilih. Untuk menguatkan amilnya. Darabtu darban. Aku memukul dengan sebenar-benar pukulan. Jadi benar-benar mukul gitu loh. Dikuatkan. Contohnya dalam ayat itu, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Jadi benar-benar bicara gitu loh. Dikuatkan dengan taklima. Nah, taklima namanya apa? Maf'ul mutlaq. Fungsinya apa? Ta'kid amilih, untuk menguatkan amilnya. Paham belum? Qataltuhu qatlan. Aku membunuh dia dengan sebenar-benar pembunuhan. Jadi benar bunuh enggak dia? Ayo, dikuatkan dengan qatlan tadi itu. Mafhum soal ini? Paham ya? Fungsi pertama mafhum soalnya ya?
Ayo, kita lihat situ. Yang kedua, au al-mubayyin nau'ih, atau untuk menjelaskan jenisnya. Jenis pukulannya kayak apa? Jenis duduknya kayak apa? Nah, tak sebut contoh ini, jalastu julusal amir. Aku duduk seperti duduknya seorang pemimpin. Berarti jenis duduknya dijelaskan. Jenisnya kayak apa? Paham belum? Contoh yang lain. Nah, darabtu darbal amir. Aku memukul seperti pukulannya seorang pemimpin. Berarti dia jelaskan jenis pukulannya itu. Paham belum? Paham ya? Jalastu julusal mu'addab. Aku duduk seperti duduknya orang yang beradab. Berarti jelaskan apa? Jenis duduknya. Paham soalnya? Ini yang kedua. Yang ketiga, au adadih, atau menjelaskan jumlah perbuatan yang dia lakukan. Darabtu darbatan. Ini biar antum paham. Ini nanti seringnya yang ketiga ini mengikuti timbangan fa'latan. Timbangannya apa? Fa'latan. Nah, jadi kalau untuk menjelaskan dibayani ada di amilih, untuk menjelaskan jumlah perbuatannya itu seringnya mengikuti timbangan apa? Fa'latan timbangannya. Fa'latan. Darbatan. Berarti apa? Aku memukul satu kali pukulan. Bukan dua kali. Berarti menjelaskan apa? Jumlahnya kan? Darbatan sekali. Akaltu aklatan, aku makan sekali makan. Syaribtu syarbatan, aku minum sekali minum. Kalau dua kali tinggal dibikin musanna. Darbatain. Mansub tapi ingat-ingat. Darbatain. Paham ya? Nah, kalau banyak bagaimana? Ya tinggal dikasih adad ma'dud. Darabtu salasa darabatin. Aku memukul 3 kali pukulan. Paham belum? Intinya kembali ke mufrad dulu. Timbangannya apa tadi? Fa'latan. Paham? Kalau antum jumpai timbangan seperti ini biasanya menjelaskan apa? Amilnya, jumlah perbuatannya. Berapa kali dia lakukan? Paham belum? Ayo, ini pahami baik-baik. Kita lihat rinciannya di situ. Fal muakkidu li amilih. Contoh yang menguatkan amilnya nahwu wa kallamallahu Musa taklima. Nah ini. Orang-orang udah enggak bisa bantah lagi al-bid'ah wad dhalal, sebenarnya enggak bisa bantah dengan sini. Kenapa? Karena ada masdar, ada maf'ul mutlaq di situ. Yang fungsinya apa tadi? Yang fungsinya tadi menguatkan amilnya. Allah Taala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Wa taklima. Kallama yukallimu takliman. Faham ya? Jadi yang paling terpenting di sini pertama antum juga harus mengenal masdar. Kalau antum belum tahu masdar, kebingungan nanti di sini. Sedangkan masdar itu adalah apa? Al-ismu alladhi yaji'u tsanisan fi tasrifil fi'il. Masdar itu adalah al-ismu alladhi yaji'u au ya'ti tsanisan fi tasrifil fi'il. Masdar itu isim yang datang ketiga dalam sorofan fi'il. Daraba yadribu darban. Qatala yaqtulu qatlan. Jalasa yajlisu julusan. Itu namanya masdar. Bisa marfu, mansub, majrur, tapi khusus maf'ul mutlaq ini masdarnya harus mansub. Paham salah? Ayo kita lanjutkan. Wa qaulika darabtu darban. Jelas. Tinggal kalau seperti ini modelnya jelas langsung dipastikan menguatkan amilnya. Darabtu darban. Aku mukul dengan sebenar-benar pukulan. Bukan pukulan permainan, bukan sebenar-benar pukulan. Ayo. Yang kedua, wal mubayyinu li naw'i amilih, dan untuk menjelaskan jenis perbuatannya. Jenis perbuatannya itu kayak apa? Pukulannya kayak apa? Paham ya? Naam. Dan seringnya untuk jenis yang kedua ini, barakallahu fikum, itu sering dikasih na'at. Darabtu darban syadidan. Bisa kasih na'at. Aku memukul dengan pukulan yang sangat keras. Jenisnya berarti kan, jenis pukulannya keras. Ayo. Kita lihat sini, biar tambah jelas. Nahwu fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Kemudian kami menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat apa? Dahsyat dan keras. Berarti jenisnya, jenis siksaannya. Ya kan? Jenis siksaan yang sangat keras dan dahsyat. Jenisnya atau bukan? Jenisnya. Akhdha syahidnya. Akhdha sebagai maf'ulun mutlaq. Mafhum soal ini? Ayo na'am. Ini semuanya yang disebutkan sini, jenis yang mana? Ini, lafaz. Maf'ul mutlaq dua, ada lafzi dan ma'nawi. Kalau lafzi, idza wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi. Kalau lafadznya itu mencocoki lafaz fi'ilnya, lafdhiyun. Akal tu aklan, sama enggak aklan dengan akal tu? Sama, cocok. Kalau hanya maknanya saja,
tapi fi'ilnya berbeda, maknanya sama, itu bagaimana kalau seperti itu? Kalau seperti itu berarti namanya ma'nawi. Idza wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdih, kalau makna fi'il itu sama, bukan lafadznya maknanya saja, maka dikatakan ma'nawiyun. Jalastu qu'udan. Jalasa sama dan qa'ada. Ya enggak? Qa'ada duduk, jalasa juga duduk, dinamakan sinonim. Paham ya? Dinamakan sinonim, persamaan kata. Paham belum ini? Ayo, Mas. Nah, lihat lagi. Naam. Wa qaulika darabtu Zaidan darbal amir, ya kan? Aku memukul Zaid naam dengan pukulan seperti pemimpin. Darbal amir. Aku memukul Zaid dengan pukulan seperti pukulannya pemimpin. Berarti kan jenisnya, jenis pukulannya. Darbar itu sahihnya sebagai maf'ulun mutlak. Mahfum soal ini? Mahfum Bang? Naam. Wal mubayyin li adadi amil yang ketiga, dan menjelaskan jumlah perbuatannya. Berapa kali dia lakukan? Nahu fadukkata dukkatan wahidah. Kemudian digoncang dengan satu kali goncangan. Paham ya? Naam. Dukkatan wahidah. Ini juga seringnya dikasih apa? Na'at. Darabtu darbatan wahidah. Darabtu darbatain. Darabtu salasa darabat. Sama. Satu darbatan. Dikasih na'at apa lagi? Darbatan wahidah. Darbatan dah cukup, ditambah lagi wahidah. Paham ya? Aku mukul dengan satu kali pukulan. Mahfum soal ini? Na'am. Wa qaulika darabtu Zaidan darbatain. Berapa kali pukulan berarti itu? 2 kali pukulan. Kenapa Ustaz kok harus mansub? Karena maf'ul mutlak harus mansub. Sehingga antum enggak boleh darbatan, enggak boleh. Darbatain. Antum lihat itu, darabtu Zaidan darbatain. Darabtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul bih, darbatain sebagai apa? Maf'ulun mutlak mansub bil fi'il wa alamatun nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathati li'annahu minal musanna. Wa nun 'iwadun 'anit tanwin fi mufradihi. Selesai. Mafhum salah Abdullah? Mafhum? Maf'ul mutlak harus marfu' atau harus majrur? Harus mansub. Apakah setiap masdar itu maf'ul mutlak? Bukan. Tapi setiap maf'ul mutlak seringnya pasti masdar. Kita bilang seringnya kenapa? Karena nanti ada pengganti. Namanya pengganti ini pengganti masdar. Wa illa hukum asalnya seperti itu. Kita baca lagi wa huwa qisman. Yang mana maf'ul mutlak ada 2. Lafdhiyun wa ma'nawiyun. Ini. Paham ya? Lafdhi dan ma'nawi. Fa in wafaqa lafdha fi'lihi, kalau seandainya maf'ul mutlak tersebut mencocoki lafaz fi'ilnya, fa huwa lafdhiyun kama taqaddam, berarti lafaz. Darabtu darban, akaltu aklan, syaribtu syarban, jalastu julusan, qa'adtu qu'udan, waqaftu wuqufan. Kalau sama seperti itu namanya apa? Lafdhi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhi, kalau mencocoki makna fi'ilnya, maknanya cocok tapi lafaznya beda, fahuwa ma'nawiyun, persamaan kata, sinonim. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Waqafa yaqifu wuqufan sama dengan qama yaqumu qiyaman. Paham ya? Ewa, jalastu qu'udan, jalasa sama qa'ada juga sama. Cuman beda lafadznya, namanya sinonim, persamaan kata. Mahum salah. Nama yanamu, raqada yarqudu. Sama enggak maknanya? Sama, itu namanya sinonim. Kalau bata yabitu baru beda. Walaupun tidur, tapi kalau bata yabitu khusus malam hari. Paham? Ayo na'am. Mahum soalnya clear ini ya. Lafzi dan ma'nawi udah paham soalnya Abdullah? Ayo, berikutnya. Wal masdar, nah ini. Apa itu masdar? Ismul hadas as-sadir minal fa'il. Isim yang muncul, isim yang menunjukkan kejadian yang muncul dari pelaku. Isim yang menunjukkan hadas, kejadian as-sadir yang muncul minal fa'il dari pelaku. Paham ya? Contohnya gini. Darabtu kalban, aku mukul anjing. Apakah dari anak ini ada perbuatan yang muncul? Ada enggak perbuatan kejadian yang muncul? Ada, apa itu? Darban, apa itu? Pemukulan. Karena kalau ada yang mukul otomatis ada pukulannya. Enggak ada anak tadi mukul anjing tapi enggak ada pukulannya. Enggak ada. Pasti yang namanya pukulan itu muncul dari pemukulan tadi itu. Karena orang melakukan pemukulan
muncullah perbuatan pemukulan tadi itu. Wa illa kalau dia enggak mukul, enggak muncul pemukulan tadi. Paham? Jadi pukulan tadi muncul karena ada yang memukul. Paham belum? Ewa. Akaltu aklan, aku makan sekali makan. Ada enggak perbuatan yang muncul dari akala yakulu itu? Ada enggak? Ada enggak perbuatan yang muncul dari akala yakulu? Apa perbuatannya? Memakan. Itu namanya masdar. Faham? Ewa, ini jelas bagus sekali nih ya. Wa taqribuhu, dan yang bisa mendekatkan pemahaman biar tepat paham, an yuqal dikatakan huwal ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il, yang ana sebutkan tadi itu. Al ismul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il, itu garis enggak masalah itu. Definisi bagus, pendek, simpel, padat, mewakili. Paham ya? Jadi isim yang datang ketiga dalam sorofan fi'il. Mafhum? Qatala yaqtulu qatlan, jalasa yajlisu julusan, itulah masdar. Kalau ada pertanyaan, semuanya itu sebenarnya kembali ke fi'il atau ke masdar? Pendapat yang rajih ke masdar. Masdar itu artinya apa ya? Sumber. Yang namanya sumber itu kembali, tempat kembali kan? Fi'il madhi, mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, semuanya kembali ke masdar. Kemana Bang? Kembalinya Bang? Kembali ke masdar. Paham ya? Kembali ke masdar semuanya. Fi'il madhi, doroba kembali ke dorban, yadribu kembali ke dorban, idrib kembali ke dorban, doribun kembali ke dorban, madrubun kembali ke dorban. Mafhum? Kenapa? Wa huwa kasmih. Yang namanya masdar seperti namanya, masdar itu sumber. Yang namanya sumber kan orang-orang atau semua kembali kepadanya gitu loh. Itu pendapat yang kuat, karena ada pendapat yang mengatakan semua pecahan kembali ke fi'il, itu enggak benar. Paham ya? Ini mungkin antum belum jumpai, tapi kalau udah tingkatan tingginya dijumpai. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pecahan-pecahan kata ini diambil dari mana? Sumbernya mana? Sumbernya masdar atau fi'il? Yang rajih apa tadi? Masdar. Naam. Dah clear ya? Definisi masdar dah clear ya? Alladzi yaji'u salisan fi tasrif fi'il. Yang datang ketiga dalam sorofan fi'il. Nahwu daraba yadribu darban. Lah kalau seperti ini taunya dari mana Ustaz kalau itu masdar? Kalau kita enggak tahu masdarnya bagaimana? Ya belajar sorof. Seperti ini dipelajari dalam ilmu sorof seperti ini. Ada sorof yang lughawi, ada yang istilahian itu. Paham ya? Seperti ini dipelajari dalam sorof. Daraba yadribu darban wa madraban fa huwa daribun madrubun idrib la tadrib. Madrabun madrabun midrabun. Paham ya? Itu dipelajari ilmu sorof. Paham ya? Kalau antum ingin banyak latihannya, karangannya orang Indonesia itu, yang warnanya kuning, al-amsilah tasrifiyah itu bagus. Itu untuk prakteknya. Tapi untuk prakteknya itu bagus, itu prakteknya banyak contoh-contohnya. Ada lagi yang bagus juga dengan tulisan Arab Melayu itu, terjemahannya pakai Arab Melayu, warna hijau itu 1 2 3 itu, yang satu kitab tapi 3 jilid itu, 1 2 3 itu juga bagus, itu contoh-contohnya banyak juga. Paham ya? Karena sorof seperti ini ya, yang bisa dikatakan paling bermanfaatnya mana? Kapan? Ketika menghafal tadi itu. Menghafal sorofan-sorofan tadi itu. Kalau enggak tahu kan bingung juga, baru awal belajar masdarnya qatala apa? Enggak tahu dia. Ya kan? Awal-awal belajar, ya belajar sorof dulu. Sehingga sorof dengan nahwu itu ada kaitannya. Bagaikan apa kemarin? Bagaikan apa San? 2 sayap burung, yang mana burung tidak bisa terbang dengan 1 sayap. Dipermisalkan lain bagaikan apa? Garam yang ada dalam makanan. Suatu masakan makanan tanpa garam enggak enak rasanya. Antum belajar nahwu tanpa sorof kurang enak. Kenapa kurang enak? Karena nanti di saat-saat seperti ini enggak tahu apa masdarnya. Hanya kurang enak kan? Karena fungsinya sorof itu mengetahui asal usul bangunan suatu kata. Sedangkan nahwu bahasnya, fokusnya membahas apa? Harokat akhir kata. Paham insyaallah ya? Naam. Jadi nanti insyaallah sorofnya kita lanjutkan juga. Cuma sekarang ngejar ini biar cepat selesai. Naam. Karena nahwu ini sudah masya Allah pandai nahwu, pinter nahwu, paham, bisa mengkondisikan, itu sudah baca kitab, tapi masih kurang. Kurangnya apa? Sorof. Nanti dia nggak bisa mensorof, dia nggak bisa mentasrif. Nah seperti itu. Kita lihat, wa qad tunsabu asya' 'ala al-maf'ul mutlaq wa illam takun masdar. Nah ini yang sebutan tadi itu. Kadang ada beberapa kata yang dia itu dinasab sebagai maf'ul mutlaq walaupun bukan masdar. Makanya Nabi bilang apa tadi? Seringnya pasti apa? Masdar. Seringnya, Anda bilang seringnya. Berarti ada yang apa? Ada yang tidak masdar. Mafhum salah nih.
Ada kata-kata yang menggantikan maf'ul mutlak tapi bentuknya bukan masdar. Makanya kaidah yang ana sebutkan kemarin itu, kullu maf'ulin mutlak masdar wa laisa kullu masdarin maf'ulan mutlaqan, itu kaidah yang sifatnya ghaliban kebanyakannya. Mana kan tulis kemarin ya di awal-awal itu ya. Ya kan? Itu cuman ghalib, apa ghalib itu kebanyakannya. Ini buktinya sekarang. Ada maf'ul mutlak dan masdar, kita lihat. Wa dzalika 'ala sabilin niyabah 'anil masdar. Yang mana hal tersebut dalam bentuk apa? Niyabah, pengganti dari masdar. Ya. Pengganti dari apa? Masdar. Kullin wa ba'din itu. Di antaranya, lafaz kul sama apa? Ba'd. Mudhafain lil masdar, tapi syaratnya ini. Kul sama ba'd syaratnya harus mudhaf kepada masdar juga. Mudhafain ilal masdar. Dua-duanya harus mudhaf kepada masdar. Nahwu fala tamilu kullal mail. Al mail masdar atau bukan? Ma la yamilu mailan, masdar kan? Aywa, kullannya mudhaf ke mana? Ke mail. Terus bagaimana i'rabnya Ustaz? I'rabnya jelas. Fa-nya ala hasmu qablah, la-nya la nahiyah, tamilu fi'il mudhari' majzum bil la nahiyah wa alam jazmi hatfun nun li'annahu minal amsilatul khamsah, ya kan? Nah barakallahu fi wa, nah kemudian wawunya dhamir muttasil mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kullah sebagai apa kullah di situ? Sebagai apa? Sebagai ism mansubun naibun al masdar. Paham ya? Nah, dia sebagai isim mansub. Atau langsung maf'ul mutlak. Boleh juga maf'ul mutlak. Nah, manabal masdar. Dia itu menempati tempatnya masdar, menggantikan masdar. Paham belum? Wa huwa mudhaf al-mail mudhafun ilaih. Jadi kullan itu apa? Naibun al-masdar itu aja. Isim mansub naibun al-masdar, isim mansub yang pengganti masdar. Mafhum? Berarti apakah semua maf'ul mutlak itu harus masdar? Bagaimana jawabannya? Na'am, hukum asalnya. Tapi ada yang keluar dari asal dengan catatan apa? Dia mudhaf kepada masdar, yaitu kul sama ba'd. Kul sama apa? Ba'd. Kita lihat yang ba'd. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, walaupun mereka berbicara dengan apa? Sebagian pembicaraan. Ba'dha itu syahidnya. Mudhaf mana? Aqawil. Aqawil ini jamak dari apa aqawil ini? Jamak dari apa ini? Qaulan. Paham ya? Nah, qaulan, aqwalun, aqawil. Ini namanya sighah mutal jumu'. Paham belum? Paham ya? Aqawil, mafa'il, enggak tanwin. Cuman di sini syahidnya ba'dha. Sebagai apa dia? Naibun manabal masdar. Dia itu barakallahu fikum menggantikan apa? Menggantikan masdar. Paham ya? Jadi posisi dia itu maf'ul mutlak cuman menggantikan masdar. Karena masdarnya dijadikan mudhaf ilaih di situ. Wa kal adad, dan seperti bilangan. Bilangan ini juga menjadikan apa nanti? Bisa menggantikan masdar. Menggantikan apa? Maf'ul mutlak, menggantikan masdar maksudnya. Nahwu fajliduhum samanina jaldatan. Ayo perhatikan ini. Fajliduhum samanina jaldatan. Ayo. Fajliduhum, ijlidu an fi'il amr. Haknya fi mahalli nasbin maf'ul bihan itu. Mimnya alamatul jama'. Samanin sebagai apa samanin? Sebagai maf'ul mutlak. Adat atau bukan itu? Adat. Paham belum? Jadi terkadang adat ini sebagai pengganti maf'ul pengganti masdar. Paham belum? Cambuklah mereka 80 kali cambukan. Jaldatan sebagai apa? Tamyiz. Pastikan. Apa kaidahnya Abdurrahman? Naam, al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal adat tamyizun. Isim mansub jatuh setelah adat bilangan tamyiz sudah, enggak usah bingung lagi. Ini jaldatan apa Ustaz? Ingat-ingat, jatuh setelah apa? Adat bilangan, masdar atau apa tadi? Tamyiz. Dah, tamyiz. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal adadi tamyizun. Mafhum? Naam. Jadi antum enggak perlu ragu lagi di situ. Wa kasma'il alat, dan seperti nama-nama alat. Nama-nama alat terkadang bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Contohnya nahwu darabtuhu sautan. Aku memukul dia dengan sautan cambuk.
Paham ya? Cambuk istilah lain adalah cepeti ya bukan? Cemeti atau cepeti? Cemeti. Cemeti atau cepeti? Cemeti. Ayo itu, cambuk. Paham ya? Sauton itu sebagai maf'ul mutlak. Kok bukan masdar Ustaz pengganti. Bisa menggantikan dia. Au ason atau ason apa ason? Tongkat. Au mikra'atan, palu. Paham ya? Nah, jadi ini semuanya nama-nama alat ini bisa menggantikan apa? Menggantikan maf'ul mutlak, menggantikan masdar walaupun bukan masdar tapi maf'ul mutlak di situ. Menunjukkan alat kan? Ayo, mafhum soal ini? Clear? Kembali semuanya kepada ini, dua bagian yang sudah Anda catatkan sini. Paham ya? Fungsi pertama takkid amilih menguatkan amilnya. Fungsi kedua menjelaskan jenis perbuatannya. Fungsi ketiga menjelaskan jumlah perbuatan yang dia lakukan. Kalau satu kali timbangannya fa'latan, kalau dua kali tinggal dimusanakan, kalau jamak tinggal dibikin adat ma'dud. Jamak. Paham ya? Salasa darabatin, salasa akalatin, seperti itu. Dan maf'ul mutlak terbagi menjadi dua, ima lafzi ima maknawi. Lafzi jelas, maknawi jelas. Kalau maknawi seringnya dikatakan wasinonim atau persamaan kata. Kalau lafzi lafadznya sama. Mahum salah? Nah, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.